Baik, marilah kita awali dengan lagu pambuka Limpahkan Kasihmu dari Nada Bakti 478. Sungai mengalir tiada henti-hentinya, mengering hidup di sekitarnya. Tuhan melimpahkan rahmat-Nya bagi yang percaya kepadanya. Bunga-bunga tiada akan mekar mewangi jika tanpa disegarkan air. Hidup akan menjadi hampa jika tanpa cinta kasih Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada sore menjelang malam yang suci ini, menjelang pernikahan saudara kita Yonatan Yuda Tastia dan saudari Ignacia Yuliastika, kita diundang oleh keluarga besar Bapak Efek Pagiono beserta Ibu Juni untuk bersama-sama memohon berkat dan rahmat serta perlindungan Allah agar semua persiapan yang telah direncanakan dalam rangka pelaksanaan pernikahan esok dapat terlaksana dengan baik, lancar, dan sesuai dengan rencana. Pernikahan adalah hal yang sangat kudus, oleh karenanya marilah kita dukung dengan sepenuh hati ibadah malam ini dengan terlebih dahulu memohon ampun atas kesalahan dan dosa kita. Kita menginjilkan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, para malaikat dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya kepada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar hidup kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Maha Pengasih, sumber ketentraman dan kebahagiaan keluarga, pada sore malam hari ini kami berkumpul atas nama-Mu sambil memohon berkenanlah hadir di antara kami bersama para malaikat dan para kudus di surga dan mencurahkan berkat-Mu yang berlimpah kepada saudara kami Ignacia Yuliastika dan Jonathan Yuda Prasetya yang besok hari akan menerimakan sakramen perkawinan. Berkenanlah hadir di tengah kami sebagaimana Yesus pernah bersama Bunda Maria dan para rasul menghadiri perkawinan di Kana. Ini semua kami mohon dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dalam kasih-Nya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu terhadap orang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semua itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan
hendaklah damai sejahtera Kristus memerintahkan dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala hikmat, mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada para murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semua itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti Aku mengasihi kamu." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Kristus, mungkin ini bukan homili tapi sharing saja, kita sama-sama merenungkan sabda pada sore hari ini, tapi barangkali juga akan kilas balik, dan mungkin dalam interaksi kita tidak harus bahasa Indonesia ya, ini Jawa semua bisa ya, bisa Jawa, bisa. Jadi midodareni nanti akan kita lihat dari dua perspektif budaya dan perspektif liturgi teologis. Midodari dari kata apa? Midodari. Sebenarnya ini adalah akibat atau kelanjutan dari 26 tahun yang lalu, ketika yang namanya Raden Djoko Pardiono Tarub itu mencuri selendangnya Dewi Yuni Nawangwulan Setianingsih 26 tahun yang lalu ya Mbak Tika ini. 27 tahun yang lalu. Nah waktu itu memang cerita legendanya setelah dicolong selendangnya kan tidak dari Nawangsari ya, Nawangwulan nggak jadi kembali ke Kayangan, jadilah istri Raden Djoko Tarub Pardiono tadi. Jadi Beling Pardiono itu sering jalan-jalan ke kolam-kolam, lihat mimik orang mandi, terus kelihatan itu diambil lah dia, terus kayak lucu. Nah, tetapi dalam keberjalannya waktu, Dewi Nawangwulan tadi selendangnya diumpeti sama Djoko Tarub.
di dasar penyimpanan beras lumbung itu ya. Suatu saat konangan lah gitu, selendangnya ketemu akhirnya si Dewi Yuni Nawangwulan tadi pamit untuk kembali ke kayangan. Dan nangis sore itu nangis. Enggak ya, Dewi Nawangwulan kembali ke kayangan. Tetapi ada janji. So, nek anakku wedok Polokrama, aku arep turun dari kayangan. Nah, ini karena Dewi Nawangwulan tadi nggak jadi kayangan ya sekarang jadi jejer. Jadi Dewi Nawangwulan itu punya putra namanya Dewi Nawangsih, yaitu Dewi Ignatia Nawangsih Yudiastika. Itu cerita legendanya. Jadi berawal dari itulah kemudian tradisi ini menjadi sebuah peradatan atau kebiasaan di tanah Jawa gitu, menjadi sebuah acara ketika seseorang akan menikah esok hari, maka berharap Dewi Nawangwulan atau si ibunya si pengantin itu datang untuk memberkati, untuk mendukung. Dan kabarnya kalau nanti diangsuri Dewi Nawangwulan cantiknya tiada tara. Jadi ini ramah sumber hayu tadi bimbang enggak. Jika Dewi Nawangsih tadi setuju ya, liane pokoknya pada menang baik. Jadi, nah terus role lakonnya malam ini Dewi Nawangwulan atau Dewi Nawangsih ya? Nah Widodari ini yang diantu-antu itu sebenarnya Widodari yang ibunya tadi, tapi karena ini ibunya sudah ada di sini, sudah turun dari surga, maka hari ini kita mengharapkan bukan Nawangwulan atau Dewi dari kayangan yang datang, tapi berkah Roh Kudus yang nanti akan disiapkan, menyiapkan dan memberi kekuatan kepada kita dalam arti semua, ya, baik calon pengantin maupun keluarga yang telah menyiapkan. Itu dari sisi legenda. Pernah mendengar cerita ini Bapak Ibu? Ada yang sering suka ketoprak, punya ketoprak ini sering dilakukan kayak ketoprak. Tapi kalau Yayi Bumijo mungkin nggak ada ketoprak gitu. Di sana adanya film gitu ya. Nah di sini ada ketoprak. Nah dari sisi liturgis maupun teologis Bapak Ibu sekalian, jadi memang ibadat Widodari ini menjadi diakulturasi atau diasimilasikan atau diambil menjadi sebuah tradisi yang baik dan dilestarikan sebagai upaya untuk mempersiapkan seseorang yang menuju suatu titik hidup yang berbeda dengan yang kemarin. Yang kemarin seperti apa? Yang kemarin akan diakhiri malam ini. Jadi Mbak Tika sama Mas Buda ini malam ini adalah malam terakhir. Malam terakhir apa? Malam terakhir statusnya. Wajahnya ini adalah malam terakhir. Bar sesuk malamnya adalah malam pertama ya Mas Mulyan. Ya. Jadi lembaran kemarin yang sudah dijalani oleh Mbak Tika dan Mas Yuda ini akan berakhir masa pelajarnya di hari esok, jadi malam ini adalah malam terakhir. Dan besok setelah memberikan saling menerima sakramen perkawinan, maka statusnya akan berubah menjadi sebuah keluarga. Yang malamnya adalah tadi disebut Mazmur, malam pertama, kedua dan sebagainya. Hari ini juga pisang sanggan telah diserahkan dari pihak calon pengantin kakung ke pengantin putri. Artinya wis songgonen bot repote Mas Par. Jadi sudah diserahkan calon pengantin putra beserta hal-hal yang terkait dengan peribadatan besok, bahkan tadi ukurannya banyak sekali. Wis sanggan saya songgone diserahkan ini Mas Anwar. Diserahkan. Nah sehingga seperti yang tadi disampaikan oleh utusan dari calon pengantin kakung, nanti akan mohon dihantarkan, ya, maaf di tempat kami di kepercayaan kami bukan diijabke, tapi akan dihantarkan untuk saling menerimakan sakramen. Jadi yang akan menyatukan diri dalam cinta itu adalah
pada masing-masing calon pengantin. Jadi orang tua memfasilitasi mengantarkan. Nah, di sini akhirnya memang Bapak Ibu sekalian, karena ini sebuah peristiwa yang sangat sakral. Bahkan kalau orang mengatakan orang hidup itu ada 4 yang paling sakral atau paling misteri: lahir, rezeki, jodoh, dan mati. Nah, sekarang jodoh. Nah, karena sesuatu peristiwa akan berjodoh ini sesuatu yang sangat penting dalam rentetan hidup kita, maka gereja pun mengangkat itu sebagai sebuah sakramen, yaitu pengkudusan, bahwa menjadi satu dalam perkawinan hidup pernikahan itu adalah sesuatu yang kudus, yang sangat diberkati, dan itu menjadi kehendak Allah. Untuk itu tidak ada salahnya dalam kacamata liturgis, teologis, bahwa malam menjelang besok akan saling menerima sakramen itu harus seyogianya dilakukan persiapan spiritual yang secukupnya, sehingga malam hari ini kita akan bersama-sama menuju ke sana. Kembali ke satu hal yang terkait dengan tradisi. Sebenarnya malam ini ada beberapa acara yang seharusnya Mas Mul ini apal banget, mulai sekolah tantingan, nanti catur beda, sampai mungkin ada upacara yang lain. Tetapi mungkin akan dilaksanakan dengan cara seksama dalam tempo yang singkat-singkatnya. Kalau masalah tantingan sudah, saya kira Mas Yuda dan Mbak Tika wis mantep lagi. Wis mantep. Wis tau ditanting karo Bapak Ibu 5 tahun ora wele. Mantep. Wis oke. Nah, kalau sudah mantap maka acara tantingan lewat. Acara berikutnya adalah catur bedo atau pejangan dari orang tua. Nah, sekarang mohon izin Mas Raden Joko Pardiono Tarub untuk memberikan wejangan beberapa kata atau beberapa pesan kepada calon mempelai berdua, karena mulai besok tanggung jawab atau hal-hal yang terkait dengan kehidupan selanjutnya Mas Par dan Ibu Yuni itu sudah tidak terlalu bercampur tangan. Ya, wes iki kowe wis tak sapeh ya no, sesuk golek cakar-cakar dhewe arepa entuk spiro ya nek iso Bapak nambahi. Nah, silakan dari Mas Par. Ini maaf karena saya juga nggak bisa memberi wejangan karena saya belum tahu mantu jadi Bapak Nemi ya, silakan Mas Par. Ini memang rangkaian dari acara Midodaren, salah satu adalah wejangan dari Bapak mempelai. Monggo. Terima kasih Mas Gun, Bapak dan Ibu yang sungguh sangat saya hormati. Model prodiakon dari GSD itu ya seperti itu. Ya gentean bahan ya Den. Ayo. Iya. Lalu dia minta tolong orang tuanya yang suruh ngomong gitu. Baiklah, terima kasih. Kowe iki urung dadake mantan terus dadek gleni. Oh belum, banyak yang belum diketahui. Baik, terima kasih anakku Ignacia Yuliastika yang cantik sekali ya. Lama sekali, bukan sekali. Baik, terima kasih anakku Ignacia Yuliastika dan calon anakku Mas Jonathan. Saya juga belum hafal sama dengan yang duduk tadi. Jonathan Yuda Prasetya. Kalau tadi dikatakan tantingan sudah, tetapi saya ingin ngerti sebenarnya dasar kalian berdua ingin membangun rumah tangga itu apa? Nah, sekarang saya tanya dulu yang monggo. Calon saya dulu, anak saya mana-mana. Jonathan dulu, dasarnya apa? Apa karena anak saya cantik, pintar nyanyi, atau apa? Ya mungkin ada sesuatu tuh yang menjadi dasar saya kok ingin berumah tangga dengan Ignacia Yuliastika. Silakan. Bapak. Mohon maaf saya tidak fasih berbahasa Jawa.
Ini bahasa Monggo. Bahasanya campur-campur. Malah enak. Jadi Bapak, kenapa saya memilih anak Bapak? Bu, saya sponsor. Kalau dibilang cantik memang betul. Terima kasih. Saya kagum. Tapi kami berdua memutuskan untuk membangun keluarga ini. Iya. Yang pertama dari segi manusiawi, kami ingin memiliki keturunan. Lalu selanjutnya adalah ini yang kami sepakati Bapak, kami ingin saling membahagiakan. Sebenarnya dasarnya hanya itu, tapi terlebih dari itu adalah visi misi kami berkeluarga itu agar melalui keluarga kami nantinya semoga apa yang kami lakukan itu kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Begitu. Ya, terima kasih. Nah, sekarang saya minta jawaban dari Tika. Apakah dirayu dengan model kayak gitu terus oke lah, siap, atau gimana anakku? Kalau dirayu dia ini sama seperti bapak ya, bukan orang yang romantis yang bisa gombal-gombal, bukan seperti itu ya. Ya, jadi tidak ada rayu-rayu atau romantisan itu nggak bisa, ini sama seperti bapak ya. Kurang lebihnya sama. Mungkin salah satunya itu ya, ada beberapa kemiripan dengan bapak mungkin ya. Dari segi dia tanggung jawabnya. Kemudian saya kan orangnya seperti itu ya, panikan. Nah, dia itu bisa meredam kepanikan saya, bisa mengarahkan saya ketika saya panik kan tidak bisa berpikir dengan baik mungkin ya, jadi bingung dan sebagainya, tapi dia bisa mengarahkan saya, dan ketika bersama saya bersama dia, saya bisa menjadi diri sendiri, tidak berpura-pura misalnya harus bersikap seperti apa, dia mau menerima seperti apapun sifat saya, itu salah satunya. Dan tujuannya seperti yang sudah disampaikan tadi, dari keluarga yang nantinya kami bangun, kami harap juga dapat tetap bersinergi. Ya, baik, terima kasih. Bagi saya sangat menggelitik satu hal yang diungkapkan pertama adalah membangun keluarga, ingin punya keturunan. Dasarnya apa? Kalau harus memiliki keturunan. Karena kemungkinan yang terjadi adalah tidak memiliki keturunan. Izinkan saya menjawab. Jadi progresi tangan ini. Enggak, saya pikir ini untuk pelajaran banyak orang ya, karena itu bisa terjadi, sehingga kalau itu terjadi, aku harus bagaimana? Apakah nanti mencari jodoh yang lain? Nah, laku bojo loro kan itu. Monggo. Jadi gini Bapak, kami memang ingin berketurunan, tapi selebihnya kami berserah kepada Tuhan. Apabila kami dikasih dalam waktu dekat atau jangka waktu berapapun, kami akan sangat bersyukur. Tapi andai kata kami memang belum dipercaya sama Tuhan atau belum diberi berkat sama Tuhan untuk memiliki keturunan, kami pernah bicara ini dan kami sepakat Pak, apapun yang terjadi kami tetap akan memuliakan Tuhan, karena itu memang tujuan kami untuk membangun keluarga nanti. Terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Saya katakan tepuk tangan untuk semuanya karena memang menurut saya tujuan dari berkeluarga itu bukan soal keturunan ya. Kalau panjenengan membuka dari perjanjian yang lama di kitab Kejadian bahwa Anda diciptakan oleh Tuhan itu adalah
menguasai seluruh bumi ini demi kemuliaannya. Ketika itu sudah dilakukan, ya selesai. Bukan soal itu ada keturunan atau tidak masalah. Ya. Karena sekali lagi hal itu terjadi kalau yang sebagai dasar kita itu adalah pikiran. Karena pikiran itu mikirnya apa? Susah, senang, dan seterusnya. Kalau aku punya anak bahagia, kalau tidak bahagia. Tidak seperti itu. Tetapi kalau yang menjadi dasar adalah kesadaran dari awal tadi dari kitab Kejadian bahwa saya diciptakan adalah untuk menguasai bumi ini demi kemuliaannya, ya selesai. Maka mestinya dasarnya yang dari bacaan pertama tadi adalah kasih atau cinta. Apakah Nathan ngerti apa itu cinta? Monggo. Nah, ya karena ini kan dulu ngerayunya D3, aku mencintaimu gitu kan. Karena yang menonjol laki-laki kan pikiran. Kalau wanita apa? Nah, Tika lalu merem-merem gitu. Aku cinta padamu itu Israel Purwodok Sino itu. Kayak kucing arep do kawin kan. Monggo. Apa itu cinta? Jujur maaf ya, nanti saya 3/4 dengan 1/4. Jujur Pak, kalau untuk cinta itu sendiri apa? Jujur Nathan masih mencari tahu. Oh, mencari tahu. Masih mencari tahu dan berusaha untuk tahu. Karena memang ya gimana, kami memulai hubungan ini pun atas dasarnya ya saya pengen sama kamu. Kalau ditanya pengennya kenapa, nggak tahu juga. Ya, harus beli kacamata ini. Ya kalau dibilang, maka tadi saya bilang kalau dibilang cantik. Tapi apa ya? Yang membuat saya pertama kali mungkin jatuh cinta itu karena saya bercanda Pak, dan ketika menanggapi itu dengan kok seperti apa yang saya mau. Jadi mungkin kalau untuk cinta itu ya karena sesuai, karena kasih dasarnya. Baik. Nah, konkretnya tindakannya kan angel ya kalau gitu. Untuk apa definisimu itu kalau aku mau melakukan iki opo gitu ya. Ya baik. Apakah panjenengan sangat sadar menjadi pengikut Kristus? Iya Pak, saya Iya. sadar. Bagaimana sikap Kristus terhadap panjenengan? Tuhan Yesus itu sangat mengasihi saya. Kalau sangat mengasihi, itu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Berkorban. Nah, tahu nggih? Mungkin bacaan yang pertama yang Anda pilih kayak begitu salah satunya ya. Jadi kalau itu, maka boleh saya katakan cinta itu yang berusaha berkorban itu panjenengan atau Tuhan Yesus? Saya. Ya benar loh ya. Kamu kan dicintai oleh Tuhan Yesus ya. Yang berusaha berkorban itu Tuhan Yesus sendiri atau kalian? Tuhan Yesus ya. Nah, kalau Anda mencintai Tika, yang usaha berkorban itu adalah panjenengan. Maka itu adalah usaha mengalihkan perhatian. Yesus itu mengalihkan perhatian kepada kita. Bacaan pertama bunyinya ngaten ya. Atau bahkan di Injil ya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Ini dari Allah. Allah sendiri yang punya inisiatif mencintai manusia. Maka kalau itu kita dasarnya dari berumah tangga itu cinta, ya usaha mengalihkan perhatian kepada orang yang dicintai. Kalau saya mengalihkan perhatian, memberi perhatian,
ada berapa kemungkinan kalau panjenengan memberi perhatian pada Tika, ada berapa kemungkinan? Tika, ada berapa kemungkinan? Perhatian dari Nathan itu terhadap kamu, itu kamu apakan? Diterima atau tidak diterima? Ya, ada dua kemungkinan, apa? Bisa diterima atau tidak. Kalau itu diterima, ya alhamdulillah, ya. Kalau tidak diterima bagaimana? Hah? Nah, ini dasarnya belum cinta berarti. Kalau Yesus mencintai panjenengan, panjenengan menolak Yesus, apakah Yesus marah? Enggak. Allah tidak kehilangan kemuliaannya. Dia tetap mencintai manusia apapun wujudnya. Maka kalau begitu sebenarnya kalau dasar saya berumah tangga itu adalah cinta, maka kalau saya mengalihkan perhatian kepada calon saya atau istri saya, apapun diterima atau tidak, kita nggak apa-apa. Karena dasarnya tadi apa? Adalah kesadaran. Aku sadar ini adalah istriku atau suamiku nantinya, maka saya memberikan itu, maka cinta itu adalah usaha mengalihkan perhatian supaya yang dicintai ini menjadi lebih baik, supaya yang dicintai ini menjadi lebih baik. Anda kan saling melengkapi. Kalau wanita butuh pria, pria butuh wanita dan sebagainya. Mungkin kelemahan Tika butuh Anda bantu supaya Tika menjadi sempurna. Seperti di sini pun Yesus yang aktif kepada manusia supaya apa? Manusia menjadi dikuduskan. Baca lagi pada kitab ini. Anda itu suci bukan dari kemampuan, enggak. Allah sendiri yang lewat rohnya yang kudus memberikan kesadaran pada kalian nantinya untuk menjadi semakin suci. Kalau saya dengan Yuli ini mau dimana? Kalau kecewa, ya ada yang kecewa, ya kan? Mungkin perhatian saya juga bisa jadi tidak diterima. Maka pertanyaan dia kalau dulu ini buka wati, waktu dia saya tanya, saya tidak mengatakan aku mencintaimu, enggak, aku enggak mengatakan itu karena ini memang agak berat ya. Saya cukup perhatian bisa diterima atau tidak. Maka sekali lagi seperti itu. Maka kedua bacaan pilihanmu ini nanti peganglah terus, renungkanlah terus. Ya. Seperti Yesus sendiri tadi definisi cinta tadi, bahwa usaha mengalihkan perhatian Yesus sebagai Allah jadi manusia dan seterusnya, itu usaha Allah untuk mengembalikan martabat panjenengan manusia ini supaya kembali kudus. Aku dari Allah bahwa wes ngopo untuk ngambut gawe menungso kurang ajar gitu. Ini usaha Allah sendiri yang menginginkan kita menjadi kudus. Sama kalau kita nanti menjadi pasangan, bukan menjelek-jelekan suami atau istri, tetapi kita saling ini supaya menjadi kudus, supaya menjadi sempurna. Nah kalau begitu enak rasanya. Itu kesadaran. Sekali lagi dasarnya adalah kesadaran. Buah dari kesadaran adalah kasih. Terima kasih. Monggo Mas Gu dikontrusakan itu saja nak yang sebagai pegangan kalian. Terima kasih tekan untuk Bapak Mas. Benar tadi itu biasa sih harus diwakili ya. Baik, luar biasa sekali, jadi menjadi inspirasi juga buat kita sekalian bahwa wejangan yang paling mulia dan paling berharga adalah wejangan dari kitab suci sendiri yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Pardion. Apa itu? Cinta kasih. Dalam cinta, dalam kasih, dalam hidup berkeluarga punya 3 dimensi tidaknya. Menjadi dasar. Orang berkeluarga tanpa dasar cinta dan kasih pasti tidak akan terjadi. Mbok cintane iki urip mergo kulino mbok piye ra genaning mesti ono cinta sithik. Kedua, cinta dan kasih menjadi semangat. Pertama menjadi dasar, kedua menjadi semangat. Artinya dalam sepanjang hidup panjenengan cinta dan kasih ini akan menjadi melekat
baik internal maupun secara keluar ke masyarakat. Dan yang ketiga, cinta dan kasih ini menjadi tujuan. Jadi tujuan Anda mengimplementasikan kasih Kristus yang telah mencintai lebih dulu adalah juga akan menjadi tujuan panjenengan untuk mencintai sesama. Baik Bapak Ibu sekalian, kiranya itulah yang bisa kita renungkan hari ini untuk mempersiapkan kedua calon mempelai esok yang akan saling menerapkan sakramen perkawinan. Semoga semuanya berjalan dengan baik, dan malam ini sungguh Roh Kudus akan membersamai calon mempelai dan kita semua untuk menuju ke perjamuan kudus esok hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus pada sekarang sekarang dan sepanjang segala masa. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, marilah kita mendoakan calon mempelai yang esok akan saling menerima ini. Dan untuk itu kepada calon mempelai kami mohon untuk berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita sekarang mendampingi saudara-saudara kita ini, kedua calon mempelai yang besok pagi akan menerima rahmat sakramen perkawinan dengan doa-doa kita. Ya Allah, kami menyadari hidup perkawinan membangun keluarga merupakan jawaban terhadap panggilan-Mu yang luhur dan mulia. Dalam perkawinan, sepasang mempelai Kau ikut sertakan dalam karya agung-Mu, menciptakan dan memelihara dunia seisinya dengan penuh cinta. Engkaulah Allah yang penuh kasih, telah mencurahkan kasih-Mu kepada dua saudara kami ini, agar mereka saling menyalurkan cinta kasih-Mu sendiri. Mempelai pria mencurahkan kasih-Mu kepada mempelai wanita. Mempelai wanita mencurahkan kasih-Mu kepada mempelai pria. Mereka berdua mencurahkan kasih-Mu kepada calon anak-anaknya, keluarganya, dan sesamanya. Mereka saling mengasihi dengan kasih ilahi-Mu, sehingga mampu mengasihi sesamanya pula. Demikian keluarga mereka akan menjadi tempat bernaung yang penuh ketentraman bagi siapapun yang bertemu dengannya. Ya Tuhan, kami sadar semuanya ini tidaklah mudah. Banyak godaan membentang di hadapan mereka. Egoisme, kekerasan hati, kesombongan seringkali lebih mudah tinggal di dalam hati kami. Semua ini menjadi sumber kekacauan dan keruntuhan hidup rumah tangga. Maka berkenanlah Engkau mencurahkan berkat-Mu kepada kedua saudara kami ini, agar senantiasa kuat, tabah, berani mengusir egoisme, kekerasan hati, dan kesombongan dalam hatinya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan untuk kembali. Bapak Ibu dan saudara terkasih, marilah kita mendoakan kedua mempelai. Untuk itu, marilah kita mohon berkat bagi calon mempelai supaya Allah Bapa yang Maha Pengasih memberikan berkat kepada kedua calon mempelai. Pertolongan kita pada nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah Bapa, Engkau menciptakan manusia, pria dan wanita, agar mereka hidup saling melengkapi dan mencintai. Kami mohon untuk kedua calon mempelai, Saudara Jonathan Yuda Prasetya dan Saudari Ignatia Yunastika ini, Kau buka hatinya untuk menerima panggilan-Mu yang luhur, menjadi partner Allah dalam penciptaan. Kami mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkaulah tujuan hidup semua orang yang percaya kepadamu. Kami mohon untuk kedua calon mempelai ini nantinya dapat membangun rumah tangga atas dasar cinta kasih-Mu sendiri yang Kau ajarkan kepada kami. Kami mohon, kabulkan dalam doa kami.
Allah Bapa, Engkau senantiasa membimbing dan melindungi semua putra-putrimu. Demikian juga untuk kedua calon mempelai ini, selalu Kau berikan kesehatan rohani serta jasmaninya, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugasnya dalam kehidupan berkeluarga dan di dalam pelayanannya kepada masyarakat. Kami mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa, mohon bimbingan-Mu bagi kedua calon mempelai ini, agar mereka selalu mengusahakan kesatuan cinta dan cita serta karsa di dalam hidup berumah tangga yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kedua mempelai dipersilakan untuk memohonkan doa. Bapa, kami berdoa berterima kasih padanya bahwa Engkau menciptakan kami satu bagi yang lain, dan bahwa kami berjumpa dan saling mengasihi. Biarlah kasih itu tumbuh dalam diri kami, agar kami semakin lebih saling mengerti dan saling membahagiakan. Segala cinta sejati berasal dari Dikau dan mengantar kepada Dikau. Hidup kami Kau beri makna baru dan tujuan baru karena kasih ini. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang tepat menuju tujuan tersebut. Tolonglah dan bantulah kami dalam perjalanan. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, marilah kita hening untuk melakukan doa-doa pribadi kita. Kami mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Maha Pengasih, demikianlah doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Dengan penuh kepercayaan kami serahkan semuanya kepadamu, karena hanya Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita daraskan litani para kudus. Litani para kudus. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Umat menjawab, doakanlah kami. Santa Maria Bunda Allah, Doakanlah kami. Santo Mikael, Doakanlah kami. Para malaikat Allah yang kudus, Doakanlah kami. Santo Yohanes Pembaptis, Doakanlah kami. Santo Yusuf, doakanlah kami. Santo Petrus dan Paulus, doakanlah kami. Santo Yohanes dan Yakobus, doakanlah kami. Santo Andreas, doakanlah kami. Santo Yohanes, doakanlah kami. Santa Elizabeth, doakanlah kami. Santa Maria Magdalena, doakanlah kami. Santo Stefanus, doakanlah kami. Santo Ignatius dari Antioquia, doakanlah kami. Santo Laurentius, doakanlah kami. Santa Florentina, doakanlah kami. Santa Rita dari Kassia, doakanlah kami. Santa Veronica, doakanlah kami. Santo Perpetua dan dari Felicitas, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami. Santo Agustinus, doakanlah kami. Santo Athanasius, doakanlah kami. Santo Basilius, doakanlah kami. Santo Vincentius, doakanlah kami. Santo Benedictus, doakanlah kami. Santo Franciscus dan Dominikus, doakanlah kami. Santo Franciscus Saverius, doakanlah kami. Santo Yohanes Maria Vianney, doakanlah kami. Santa Katarina dari Siena, doakanlah kami. Santa Teresia dari Avila, doakanlah kami. Santa Lucia, doakanlah kami. Santa Ignacia, doakanlah kami. Santo Ignatius Loyola, doakanlah kami. Santo Georgius, doakanlah kami. Semua para kudus, doakanlah kami. Tuhan yang Maha Rahim, bebaskanlah kami umat-Mu dari segala kejahatan, bebaskanlah kami umat-Mu dari segala dosa, bebaskanlah kami umat-Mu
Dari kematian kekal, bebaskanlah kami umat-Mu. Karena wafat dan kebangkitan-Mu, bebaskanlah kami umat-Mu. Karena kedatangan Roh Kudus, bebaskanlah kami umat-Mu. Kami orang berdosa, dengarkanlah umat-Mu. Semoga para pilihan-Mu Kau lahirkan kembali dalam pembaptisan suci. Yesus Putra Allah yang hidup. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Kristus, dengarkanlah kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, marilah kita satukan semua permohonan dan semua yang kita harapkan untuk dalam esok hari dengan doa yang diajarkan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita sudah akan memasuki ke ritus penutup. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, pada sore malam hari yang suci ini, dengan restu para kudus, kami serahkan di dalam tangan-Mu kedua calon mempelai, Saudara Yonatan Yuda Prasetya dan Saudari Ignatia Yudastika, yang besok akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Dampingilah mereka, berilah kekuatan dan kesehatan, agar besok kedua calon mempelai ini dengan langkah mantap menuju ke altar-Mu untuk menerima rahmat-Mu melalui sakramen perkawinan. Kami mohon semoga di dalam mengarungi samudera kehidupan selanjutnya, Engkau menghadirkan bahtera, menghindarkan bahtera mereka dari berbagai macam gelombang percobaan. Oleh karena itu, semoga Engkau selalu menaungi mereka dengan mengutus Roh Kudus-Mu sendiri, menjadi pelindung serta pembimbing mereka dalam iman Katolik. Semua ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, saya mohon maaf apabila dalam menghantarkan ibadat malam hari ini adalah yang berkenan, dan kami juga berterima kasih kepada semua yang telah hadir, yang telah mendukung ibadat sabda pada sore malam hari ini, kepada pasukan kor yang dadaan langsung bisa gitu, Pak Rektor, Mas Mul, dan mari kita akhiri dengan memohon kepada Tuhan. Tuhan sertamu, semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan berkat, perlindungan dan keselamatan bagi kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, dengan demikian ibadat sudah selesai. Marilah kita mundur dengan hati yang tulus, yang ikhlas untuk mempersiapkan tugas kita mendatang. Marilah kita akhiri dengan lagu penutup.
Terima kasih Tuhan atas kurniamu yang berlimpah atas umat-Mu, dan kami nikmati berkat dan rahmat-Mu selamanya kasih setiamu. Iya, terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan terutama bagi Bapak Brojagon, adikku. Buatan dosa ini pun bubar, nanti ada Pak Brojagon kalau guyon buatan ngomong-ngomong. Sudah di lingkaran liturgis, terima kasih. Dan Nyun Sewu, pada kesempatan kali ini Tuhan telah memberikan anugerah yang begitu indah, terutama pada sore malam hari ini istimewa sekali, karena di sini tertulis lingkungan Santo Yusuf GSD Ligata Sultan Dinoan. Ternyata lingkungan ini istimewa sekali, penuh anugerah, karena di lingkungan lain bingung boleh prodiakon, di sini bertaburan penyanyi pintar dari prodiakon, gitulah. Lepas dari itu, anugerah Tuhan yang begitu indah, begitu agung, begitu besar, kita telah terisi dengan kekuatan iman kita. Ternyata seperti diungkapkan dari Bapak Pargiono tadi, Tuhan tidak minta apa-apa, ternyata masih mengasihi keluarga ini dengan penuh anugerah. Di ujung selatan sana tertata anugerah rezeki melalui keluarga ini. Itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan tidak akan melepaskan kita dari kekurangan, masih terus dan terus memberikan anugerah. Untuk itu sebelum kita menerima rezeki pada malam hari ini untuk menjaga kekuatan kita mengabdi dalam pengabdian Tuhan dan masyarakat, Dimas Brojagon membutuhkan doanya untuk sebelum kita menikmati rezeki dari Tuhan. Terima kasih. Baik, ini bonus ditambah. Baik, mari kita bersatu dalam doa untuk bersiap menyantap hidangan yang sudah disiapkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih atas anugerah kasih-Mu, lebih-lebih pada malam hari ini juga Kau telah perhatikan kami dengan memberikan rezeki yang telah disiapkan dengan perantaraan keluarga Bapak Pargiono. Berkatilah rezeki ini akan menjadi kekuatan bagi kami dalam pengabdian kami, dalam pelayanan kami, dalam mengurungkan nama-Mu dalam cinta kasih dari sesama kami. Semua dunia aturkan dalam nama-Mu dengan pantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Disilahkan Bapak Ibu sekalian untuk tinaran wonten ing saking budaya. Begini pun kemudian Guru Bobo Anyanto Pujo Wibowo jika sakit pati lenggah dimatengi yang Tumini Koteragen dari